Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 3 ayat 20 dan 21. Efesus 3 ayat 20 dan 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan memberitahu kita bahwa Yesus menetapkan tujuan. Bahkan Yesus sering mengumumkan secara terbuka apa tujuannya untuk fase berikutnya dari pelayanan yang dilakukannya. Jadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita juga harus menetapkan tujuan? Hari ini kita akan membahas 3 alasan mengapa kita harus menetapkan tujuan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita perlu menetapkan tujuan karena itu adalah tanggung jawab rohani. Jika kita tidak memiliki tujuan, kita telah memutuskan untuk membiarkan orang lain sedang mengatur hidup kita. Dengan kata lain, ketika kita tidak memutuskan terlebih dahulu apa yang penting, kita sedang membiarkan orang lain memutuskannya untuk kita. Dan akhirnya kita akan menyanyiakan hidup kita karena kita tidak pernah menjelaskan bagaimana kita ingin bertumbuh sebagai pengikut Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa untuk menjadi dewasa secara rohani, kita harus menetapkan tujuan dan bergerak ke arah itu. Selalu fokus pada tujuan itu. Rasul Paulus mengatakan, aku belum memperolehnya dan aku belum sempurna, tetapi Kristus telah menangkap aku. Jadi aku terus berlari dan berjuang untuk memperoleh hadiah itu. Aku berlari kepada tujuan itu sehingga aku dapat memenangkan hadiah, yaitu panggilan surgawi. Itulah hadiah yang ditawarkan Allah karena apa yang telah dilakukan Kristus Yesus bagi kita. Kita semua yang telah dewasa seharusnya berpikir dengan cara yang sama. Itulah yang Rasul Paulus ungkapkan di dalam Filipi pasal 3 ayat 12, 14 dan 15. Yang kedua, mengapa kita harus menetapkan tujuan? Karena itu adalah pernyataan iman. Jika kita seorang yang percaya kepada Kristus dan kita menetapkan tujuan, kita berkata, saya percaya bahwa Tuhan ingin saya mencapai ini saat ini. Inilah yang saya percaya Tuhan akan lakukan dalam hidup saya. Tujuan bukan hanya pernyataan iman, tetapi tujuan juga menguji iman kita. Semakin besar tujuan kita, semakin kuat iman kita. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan Allah dapat melakukan apa saja jauh lebih banyak daripada yang dapat kamu bayangkan atau duga. Dan kamu boleh minta di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu menetapkan tujuan karena tujuan memfokuskan energi kita. Bagian yang ketiga, tujuan akan menjadikan kita fokus. Fokus adalah kunci kehidupan yang efektif. Jika energi kita tersebar pada terlalu banyak hal, kita akhirnya tidak menghasilkan dampak apapun. Namun jika kita memfokuskan hidup kita, itu akan menjadi kuat dan mengubah dunia. Kita tidak punya waktu untuk melakukan semuanya. Namun inilah kabar baiknya. Tuhan tidak mengharapkan kita melakukan semuanya. Kunci untuk menjadi efektif dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya, entah itu saudara pria atau wanita, Tuhan adalah melakukan apa yang paling penting dan melupakan yang lainnya. Sasaran membantu kita mempertahankan fokus. Mari tetap percaya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sungguh-sungguh berfokus kepadamu dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.